Ada senior saya mengatakan, hidup itu harus melawan arus karena yang mengikuti arus itu hanya ikan mati dan sampah. Nah, astagfirullah. Oke guys, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Renaldi Samura di channel RS Podcast. Di malam hari ini saya mengundang teman saya yaitu Kanda Azad Dibiansa. Halo. Halo. Dan bersama teman saya Yasril Ananta. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, boleh kita bicara-bicara tentang bagaimana perjalanan kita Komio kemarin tadi. Seperti ini sih, seperti menurutku perjalanan kemarin tadi seperti berjuang melawan penjajah. Kenapa bisa begitu? Ya, perjuangan melawan kemacetan itu. Oh ya. Tapi jauh juga dari Tondo itu kemarin. Ya lumayan. Cuman kan kalau bicara soal jarak ini dia, kalau hati itu sudah melekat, menurutku jaraknya tidak jadi soal. Siap. Betul sekali. Oke. Jadi guys, di sini kita membahas tentang pemuda. Pemuda ini, kita membahas pemuda desa. Tanpa pemuda, desa itu tidaklah jadi apa-apa. Karena tidak mungkin di desa itu orang-orang tua semua. Tantu sunyi di desa itu. Nah, jadi karena itulah video ini dibuat. Saya tanya nih sedikit info ini. Bagaimana cara pandangin kami tentang pemuda saat ini? Boleh kami jabarkan sedikit? Menarik sih kalau bicara konteks pemuda hari ini. Mungkin seperti pendiskusian sebelumnya yang pernah kita singgung, bahwa menurutku sendiri pemuda itu dia bisa kita simbolkan sebagai semangat zaman. Ya. Kalau berkilas pada sejarah, pemuda ini kan dia selalu dilambangkan dengan semangat yang menggebu-gebu. Iya, betul. Menurutku kalau bercermin pada sejarah, pemuda ini dia tanpa kehadiran pemuda, mungkin kita tidak akan mampu merasakan kemerdekaan negaranya kita sampai sejauh ini gitu ya. Itu kan karena ada keterlibatan pemuda yang hadir. Oke, tentang pemuda. Saya mengarahkan sedikit ke desa ini karena ya kita lingkup kecilnya dulu ke desa dan membahas tentang pemuda. Sekarang ini banyak pemuda yang merantau dari desa ke kota atau ke daerah-daerah lain karena ekonomi di desa itu minim sekali. Bagaimana tanggapan kami atau cara pandang kami tentang itu? Iya sih, kalau itu menurutku telah menjadi masalah klasik gitu. Untuk konteks keindonesiaan hari ini. Rata-rata hampir di tiap daerah lulusan, bahkan sampai di taraf lulusan ini perguruan tinggi, sarjana itu kayak pada saat pulang ke kampung itu tidak mampu berbuat apa-apa gitu. Yeah. Karena melihat dari potensi ekonomi juga gitu. Di kampung kayak sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Yeah. Gitu. Sebenarnya banyak aspek, menurutku banyak aspek untuk kalau kita bisa melihat kenapa sampai desanya kita secara ekonomi itu tidak tumbuh secara mandiri gitu. Nah itu pertama, mungkin karena kalau mau dilihat itu bercermin pada ini bagaimana kondisi pemerintah, apakah dia ikut serta secara maksimal melakukan pemberdayaan yang ada di desa gitu. Dan juga tidak terlepas dari peran pemuda itu sendiri, masyarakatnya, bagaimana keterlibatan masyarakat dengan pembangunan yang ada di desa. Karena kan dia itu harusnya balance kan. Oh jadi begitu kayak. Tapi sebelum itu kita minum dulu kopi ini supaya segar lagi dirasa. Ngerasa betul kopi ya, hangatnya itu menurutku bukan hanya di tangan. Mantap ya malam ini, apalagi cuaca begini. Kayak mendung-mendung saya lihat itu.
begini, saya melihat dari dulu-dulunya, dari om-om saya dulu, om-om orang-orang tua dulu kan, banyak dari desa kan, orang kan merantau tuh. Kita ke arah sarjana begitu, orang yang berpendidikan. Nah, dia dia ke kuliah, setelah tamat kuliah ini dia jadi sarjana. Terus dia cari pekerjaan di Palu dan menetap di Palu. Terus tapi dia sudah perhatikan desanya itu. Kalau konteksnya gitu, kita harus menetap di Palu atau kita kembali ke desa, kita kembangkan desa ini, atau cuek-cuek saja. Bagaimana kalau ini kami? Hmm, ini kan menurutku soal paradigma ya. Itu kan kayak cara pandang masyarakat sekarang itu tidak tahu apa yang membentuk, sehingga banyak banyak dari kita hari ini, masyarakat kita memandang bahwa hidup yang ideal itu kita bisa hidup di perkotaan, Iya. gitu. Melihat lalu lalu lalang kendaraan kayak gitu, menurut tuh kayak gitu. Dan padahal kalau saya teringat dari salah satu bahasa penyair yang dia bilang, sebenarnya kota ini dia dia melihat kota itu justru sumber masalah gitu ya. Nah mungkin kalau mau kita lihat secara kontekstual, misalkan saya sendiri kan sebagai apa namanya orang kampung gitu ya, Iya. yang punya desa, saya justru melihat kalau membandingkan antara kota dengan desa, justru lebih lebih ideal kita hidup di desa hari ini. Misalkan kebutuhan kota atau iya kebutuhan hidup di perkotaan itu mengharuskan kita kalau mau butuh apa-apa itu selalu harus ada uang gitu ya. Nah sedangkan kalau di desa kita masih mempunyai budaya semacam apa dia itu ya, masih bisa saling berbagi gitu dari hasil kebun gitu ya. Oh iya. Karena kan budaya kita tidak terlepas dari itu. Misalkan ketika hasil panen masyarakat kita di sana ada yang melimpah, itu kan dibagi ke tetangga gitu. Dari itu rica, tomat, kayak gitu, ada buah-buahan lainnya. Nah, sedangkan kalau di kota mana ada gitu yang seperti itu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya itu eh, menurutku dari perspektif masing-masing juga sih. Tapi kalau saya sendiri meyakini bahwa kota itu sebenarnya problemnya cukup besar gitu ya. Justru lebih lebih enak kalau kita mampu menciptakan peluang-peluang di kampung. Karena kalau melihat peluang yang ada di kota ini, ya persaingannya cukup keras gitu ya. Tapi saya lagi kak begini, saya pengen bawa perubahan juga darah untuk diri saya sendiri. Misal tuh saya sudah capek-capek kuliah, sudah sarjana tuh, tapi masa saya harus pulang kampung lagi, ke desa lagi? Saya pengen, maksudnya saya belajar dengan menggunakan pulpen ini. Tidak mungkin pulpenku sudah jadi begini masih tapi di kampung. Saya pengen punya pekerjaan yang, ya tahulah kita kan berdasi kerja di kantoran. Saya pengen juga orang pengen juga begitu. Jadi saya pengen gitu, saya pengen bawa perubahan, tapi tahulah kalau untuk orang-orang lain. Aduh ya Allah. Tapi kalau kami bagaimana? Apa harus memang menetap di desa? Tapi kalau tanpa sarjana di desa itu, takutnya desa begitu-begitu saja, tidak berkembang. Tidak harus sih, tidak harus menurutku juga. Sebenarnya kan apalagi manusia-manusia yang itu diberikan kesempatan untuk mencicipi yang namanya pendidikan tinggi, itu kan harusnya dia lebih berimpact kepada masyarakatnya gitu ya, kepada lingkungannya. Nah ketika misalkan setelah dia mendapatkan gelar sarjana, dia mampu melihat bahwa ternyata di perkotaan ada masalah yang mengharuskan dia ada di situ untuk bekerja di situ gitu. Menurutku tidak jadi soal. Ini kan secara esensial kayak pendidikan itu harusnya dia berorientasi kepada problem-problem sosial dia. Bukan justru apa namanya setelah kita berhasil mendapatkan gelar sarjana, setelah mencicipi yang namanya perguruan tinggi itu, pendidikan tinggi itu, setelah pas dari situ kita hanya tahu bagaimana cara ini memperkaya diri sendiri gitu ya, tanpa mempedulikan orang-orang di sekitar. Mungkin seperti apa namanya bahasa pepatah itu yang mengatakan bahwa
Harusnya padi itu dia makin beriskan makin menunduk. Iya. Nah harusnya gitu dia. Jadi bicara soal menunduk itu dia sebenarnya lebih berimpact itu ya. Iya enggak? Tapi boleh juga itu kita suruh sarjana atau dapat pekerjaan di Palu ya dengan gaji yang cukup. Kita juga tidak boleh lupa dengan desa yang kita. Mungkin ada tahu ada pembangunan di desa, kita bolehlah menyumbang-nyumbang begitu. Tapi kalau saya lagi ya itu pengen pengen menetap di kota Palu. Ya sebenarnya kita itu Nah, harus bagaimana ilmu yang kita dapatkan dari perkuliahan seperti itu, harus bagaimana caranya kita mengembangkan desa itu supaya lebih maju lagi dan bisa menghasilkan lapangan pekerjaan untuk di desanya kita itu, supaya desa lebih berkembang lagi. Itu kalau menurut. Iya sih. tapi berbicara tentang lapangan pekerjaan bagaimana sih itu? Kan Hmm, dari apa, ilmu yang kita dapat dari perkuliahan kan tidak mungkin cuma kita apa, kita manfaatkan untuk bekerja di kantor. Bagaimana cara kita membagikan ilmu itu kepada apa sesama pemuda begitu, supaya mereka paham mau begini, dan kalau apa ilmu yang dia dapat dari, tidak sia-sia juga ilmu yang dia dapatkan itu, jadi terbagi-bagi begitu dengan pemuda-pemuda lain supaya pemuda lain itu termotivasi begitu. Termotivasi ya. Tenda aja. iya sih. Iya sih. Karena sebenarnya mengkhawatirkan eh, karena kan kalau kita lihat situasi pendidikan kita hari ini kan kayak eh, tidak lagi merata untuk rakyat sampai di kalangan tataran bawah dia. Hmm. Karena pendidikan kita hari ini kan kita akui itu berbayar gitu ya. Jadi misalkan teman-teman kita yang ada di luar sana yang bisa dibilang itu tidak berkecukupan secara finansial, jadi mereka tidak mampu yang namanya mencicipi nikmatnya itu pendidikan tinggi itu. Iya. Jadi misalkan ketika ketika salah satu harapan itu ada bergantung di kita yang bisa dibilang beruntung dapat mencicipi yang namanya pendidikan itu, dan terus kita tidak apa namanya setelah kita mendapatkan gelar sarjana, kita tidak implementasikan itu di kampungnya kita. Tapi bisa sangat sih kak. Kalau di kampung-kampung ini susah sekali tidak mencari pekerjaan. Mulai kan saya misalkan saya kan jurusan ekonomi, apa yang mau dikerja di sana itu di kampung itu. Nah dari situ kan kau bisa apa, bisa memikirkan peluang apa yang bisa kita buat. Misalnya kau mau bikin usaha seperti apa, menjual donat kan, menjual donat itu kan bisa secara offline juga dan online. Dari situ kan mungkin dari situ banyak peminatnya, mungkin dari situ bisa menghasilkan lapangan pekerjaan. Tapi ya sekarang ini orang-orang tua toh, orang-orang tua sekarang ini orang itu melihat anak itu pengen pekerjaan yang lain begitu. Lain ini maksudnya ada kayak di kantor atau di mana yang memang pakaian rapi begitu. Yang itu orang-orang tua lagi, kita kembali ke orang tua. Biasa biasa orang bilang begini, kau sudah kuliah, dikasih kuliah sudah 4 tahun, capek-capek sudah dijualkan tanah, ujungnya pulang kampung, cuma batani, apa begitu begitu. Nah, yang itu biasa ya orang-orang di desa biasa begitu keluar kata-katanya. Iya. Sebenarnya apa namanya fenomena itu justru melambangkan kegagalan dari pendidikannya kita. Kenapa sampai saya berani bicara seperti itu? Kita ini dikasih sekolah, bahkan di bangku perkuliahan itu masih masih banyak juga yang cetakan lulusan hasil perguruan tingginya kita itu banyak yang menganggap bahwa pekerjaan misalkan petani yang notabene itu kan selalu bersentuhan dengan pedesaan gitu. Petani, peternak ataupun para nelayan itu kita menganggap sebagai pekerjaan yang apa dia mungkin hina lah, mungkin bahasa bahasa kasarnya gitu. Kayak itu sih menurutku yaitu. Dan kalau menurut saya pribadi harusnya pendidikan itu dia tidak bergantung kepada pekerjaan, tapi dia menjamin bagaimana kau bekerja.
entah di sektor apapun yang kau pilih setelah kau mendapatkan gelar sarjana, yang ditanyakan ketika kau berpendidikan itu bagaimana kau melakukan kerja itu, bukan justru apa yang kau kerjakan. Bagaimana kau bekerja, misalkan ketika ya entah itu di perkotaan ataupun pedesaan, kau dapatkan seorang petani, ya itu bicara soal itu, di sektor itu kita bicara. Nah kayak gitu. Jadi tidak melulu sebenarnya kan soal status pekerjaan, seolah-olah ketika kita sudah mendapatkan gelar S1 ini kayak ya kita harus kerja kantoran kayak gitu. Idealnya kan yang terbentuk di paradigmanya kita itu kan, mindset yang tertanam oleh kita. Dan menurutku kan tanggapan orang tua di kampung itu ya kita harus patahkan gitu. Bahwa sejatinya itu kan kalau di dalam hadis Nabi ya sebaik-baiknya manusia itu adalah bermanfaat buat manusia lain. Iya. Karena sebanyak apapun hartamu, ketika harta itu tidak mampu memberikan manfaat buat sekitar, menurutku itu tidak akan ada gunanya. Kan hanya kebaikan yang diingat dalam hidup ini. Ya, ketika kau kaya, ya kekayaanmu hanya kau pergunakan untuk dirimu sendiri kan, pasti tidak diingat orang. Paling setelah kita meninggal cuma dilihat, oh ada mobil. Ada mobil. Tapi ingat tidak ada mobil, ada rumahnya. Kayak gitu. Keras sekali pembahasan kita. Coba, minum lagi. Iya sih. Terus kalau pada intinya bagaimana itu, Kak? Tergantung pada pilihan kita masing-masing. Ada yang di kampung, ada yang di kota. Karena kita sendiri kalau ya di desanya kita ini kan, nah, ada yang lulusan SMA, ada yang ke merantau ke Morowali, ada yang lanjut SMA kuliahnya, dan ada pun yang bekerja di kota sini. Kita tidak tahu ya, mungkin secara sistematis bagaimana dia itu. Cuman saja diingat salah satu teman saya yang dia pernah bilang bertumbuh dewasa itu kita harus banyak mengorbankan sesuatu untuk mencapai tujuan-tujuan hidup yang kita targetkan gitu. Tapi pada akhirnya memang kita harus pulang kampung juga. Sejauh apapun kita merantau, pasti kita ingat kampung halaman kita kan. Ya mungkin kita sejauh-jauh di rantau di kampungnya orang, saya pulang. Apalagi satu sana itu bisa dibilang lah saudaraku yang bernama Yusuf Mahardika. Nah, sejauh-jauh di Morowali sana, pasti suatu saat juga akan pulang. Tidak mungkin kita di kampungnya orang terus. Siapa di kandai kita Abo, nah pasti insya Allah pulang semua juga itu, karena memang kampung halaman ini tempat tercintanya kita. Iya sih, sebenarnya kalau membicarakan soal apa namanya perolehan gelar itu dan juga pekerjaan-pekerjaan yang akan menanti kita, kita cukup galau juga sebenarnya kalau berpikir soal itu. Sama saya juga, Kak. Nah setelah ini mau kemana gitu ya. Tapi yang saya yakini hidup ini dia bukan perlombaan gitu. Menurutku kan tiap-tiap orang itu punya proses tumbuhnya masing-masing dia. Ini kayak gitu. Jadi begitu kayak tentang pekerjaan ini. Tunggu, di sini kita kan sudah, kita berempat ini kan ya ditahu lah, kita kan sudah menuntut pendidikan di S1 kan, ada yang di Unpad, di Unisa, sama di Unpad juga kan, kita lama di sarjana toh. Sarjana. Oh iya sarjana. Alumni. Tinggal wisudanya tanggal berapa? Belum ada jadwal. Oh jadwal. Nah, kan saya sendiri kan di UIN juga. Jadi bicara tentang pekerjaan, kita kan ini di orang tua itu pengen anaknya kan punya pekerjaan yang bagus kan, dan juga kita dituntut punya pekerjaan yang bisa menghasilkan gaji ya minimal 2 juta lah, kalau sudah ya minimal sebanyak itu. Nah, terus apalagi kita anak pertama begini, anak pertama di mana kita dibebankan orang tua di pundaknya, kita harus jadi sukses supaya
adik-adiknya kita bisa merasakan juga nikmatnya kuliah, kita bisa membiayai juga kuliah adik-adiknya kita. Kuliah seperti saya bilang tadi, kita kan kuliah diberatkan, itu dibebankan. Sudah lama, sudah 4 tahun kita kuliah tapi tidak ada jadi sarjana, apalagi tanah pertama. 5 tahun saya guys. Iya, 5 tahun. Menyedihkan menurutku itu jadi anak pertama itu. Anak pertama. Saya masih merintis. Ya bukan pewaris. Kalau kita anak pertama laki-laki boleh lah, masih bisa dikuatin sendiri. Ya, kalau orang mau bilang apa ya, support system, kita kan laki-laki tidak butuh itu, tidak terlalu butuh itu. Tapi bagaimana dengan perempuan anak pertama? Begitu tentang anak pertama. Tapi kalau kami kan kami anak kedua ya. Iya sih. Jadi bahas soal anak pertama itu hubungannya saya merasa terasingkan gitu ya sebagai anak kedua. Iya kan, kami sebenarnya kan anak pertama semua dan Iya sih. Kalau kontenan itu bukan konten sih. apa itu? Anime Naruto itu kan saya suka sekali nonton. Oh ya, Naruto. Kalau dibilang budaya, dibilang manusia itu tidak akan mampu saling mengerti ketika dia tidak merasakan penderitaan yang sama. Saya tidak tahu kenapa saya merasa untuk tumbuh dewasa itu kita lebih memekakan kita punya nih, mempekakan ya kita punya perasaan itu. Dimana ketika kita masih mampu merasakan penderitaan itu kan saya masih merasa saya jadi manusia gitu. Iya kan satu ini. Tapi ya walaupun memang saya terlahir sebagai anak kedua, saya bisa saya mampu merasakan sebenarnya bagaimana beban berat diberikan oleh atau ditanggung oleh anak pertama karena merupakan harapan orang tua gitu. Apalagi kan ketika anak pertama dan dia mempunyai adik, mama itu kan tuntutannya luar biasa. Betul sekali. Berat sekali memang kalau kita jadi anak pertama. Iya. Terus sudah dipercayakan sekali dengan orang tuanya, terus kita tidak jadi apa-apa. Apalagi kakakku satu ini dia anak pertama, terus perempuan lagi. Karena bisa perempuan ini ada teman gitu. Kan kita kan kuliah itu kan butuh seseorang juga bisa bilang support system kan. Dan mungkin kita kuliah itu tidak ada orang yang membantu. Lagi banyaknya masalah di perkuliahan itu. Susah sekali urusnya apa-apa itu. Lagi kami perempuan. Kalau kami gimana? Kalau kuatkan diri kami sendiri, mungkin kita apa super system kan? Support system itu orang tua. Kenapa harus orang tua? Tapi biasa kan ada pacar juga kan. Memang orang tua ini penting. Iya memang sih penting. Tapi kan ada juga pacar atau apa. Menurutku selama kuliah itu pacaran cuma tambah masalah saja. Kenapa bisa begitu kan? Tidak tahu. Masalah. Tekan Alda. Selama saya kuliah tidak pernah saya masa bilang tidak pernah. Apa? Hubungan. Ada tapi hubungan tanpa status. Menyedihkan. Jangan di unboxing di sini gak jahat malu. Kaget ya Pak, saya kenapa? Maksudnya si masa ini. Apaan tuh? Cukup. Lain suruh masa. Kau nali. Haruskah butuh support system? Kalau saya sendiri kita tahu, tapi kalau saya kayak butuh begitu. Saya tidak. Serius. Tanpa support system saya bisa selesai kuliah. Sependapat. Tentu kau ada pacar Inal. Tidak ada. Terus kenapa kau membenarkan itu dan harus ada support system? Tahu leh. Kalau kayak begitu,
Berarti semua orang yang tidak pacaran selama kuliah, dorang tidak tidak selesai kuliahnya, tidak berhasil. Ada juga orang yang begitu, tapi itu yang menjadi buah pikiran ke ini, tidak mungkin orang itu sendiri ya buat sendiri anunya, sendiri ini kan. Ada temanku itu, dia mau bikin proposal, bikin apa, dia butuh bantuan saya. Tapi itu bukan termasuk support system kan, tidak. Mas harus pacar kan ada teman satu angkatan. Oh, berarti tidak harus pacar dan Jadi semua orang kuliah itu harus butuh support system. Betul. Ada sahabat, ya teman-teman Tidak. sefrekuensi. Kuliah itu memang harus butuh support system, cuman support systemnya kayak entah pacar, sahabat, orang tua, atau ade yang bertemani kuliah. Tapi menurut kita pembahasan yang lain tuh, kalau orang tua, sahabat, teman, itu kayaknya tidak dijamin kan orang selalu ada di saat kita susah. Kan mungkin toh. Saya malah selama saya kuliah, kalau kayak saya capek praktikum, terus laporan, orang tua aku saya ingat. Tidak, saya harus selesai. Lebih susah orang tua aku cari uang bekas sekolah saya daripada saya kuliah cuma tulis laporan, sudah dibelikan pulpen, sudah ada buku tinggal menulis. Berarti kalau di saat kuliahnya kita merasa jenuh, ingat orang yang membiayai kita. Kalau kau sendiri Cing, bagaimana? Kau jadi anak pertama ini, apalagi kita kan ya bisa dibilang perekonomian orang tuanya kita kan lemah. Tapi kau kan ada beasiswa toh? Iya. Tapi kau jalani hidupmu bagaimana? Saya jalan hidupnya bagaimana ya? Dari biaya beasiswa itu kan saya manfaatkan dengan baik-baik. Dari beasiswa itu saya manfaatkan baik-baik agar supaya tidak meminta lagi uang sama orang tua, tidak membebankan lagi orang tuanya. Kan juga saya kan di Palu sini kan tinggalnya itu tinggal sama tante dengan keluarga. Ya, dengan keluarga. Jadi bagaimana kita itu tinggal di rumahnya orang bisa ya janganlah ya berguna lah jadi orang dengan keluarga itu. Tidak mungkin kita hanya diam-diam begitu saja dalam rumah, tidak mau kerja apa. Iya, betul. Perasaan pasti. Iya, perasaan keluarga. Ya banyak-banyak dikuatkan lah. Iya. Belajar sebenarnya ya belajar sabar Iya, sabar itu perlu. Iya. Ya itu lagi sudah karena kita dibebankan, kita anak ya bukan haruslah anak pertama, tapi anak pertama itu yang paling berat lah beban yang diberikan, dituntut harus sukses lah, membantu orang tua. Nah itu persistem ya sih. Memang hidup itu dia harus punya penyemangat gitu. Hidup tanpa semangat itu kan pasti kita tahu lah bagaimana rasanya. Iya. Menurutku yang bakal kasih kuat kita itu semangat karena kita tahu ada harapan yang kita tumpu ke depan. Jadi menurutku banyak macam ya kalau bicara soal support system itu, bukan hanya soal pacar gitu. Mungkin kalau dibilang kuliah tadi ya bukan melulu soal pacar. Yang paling penting itu menurutku di dalam hidup ya saya juga salah satu orang yang sangat bersepakat gitu. Ketika kita menempatkan orang tua dalam segala aktivitas kita gitu. Pada saat kita capek, kita ingat orang tua. Jadi kita tiba-tiba semangat kan. Karena orang tua pada akhirnya kita ada sampai di titik ini kan perjuangan orang tua itu. Dan selain itu kan menurutku pencapaian seseorang itu selain dari perjuangan yang terlihat kayak dari segi finansial, dukungan, itu juga tidak terlepas dari doa-doa yang tidak kelihatan itu. Independen. Itu salah satu pijakan kuat itu. Ya cuman kalau ngomong-ngomong soal super system, sebenarnya yang menarik saya mau bilang support system terbaik itu
justru sebenarnya Allah sendiri gitu. Iya. Tuhan itu. Saya pribadi kalau yang saya kenali dari diriku, saya bukan tipikal orang yang mudah bercerita gitu, menceritakan masalah pribadi. Saya justru lebih nyaman untuk memendam itu sendiri. Mungkin karena laki-laki ya, kayak gitu. Banyak kan yang menganggap bahwa laki-laki itu jangan bercerita. Kayak tidak ditakdirkan untuk bercerita itu, berbagi kesedihan. Tapi di sisi lain ketika kita mencerita itu, sebenarnya ada rasa nyaman dan tenang gitu. Yang kita membagi masalah, apalagi dengan orang-orang yang kita ini, apalagi dengan orang-orang yang kita percayai kan. Nah cuman kadang hidup juga mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua manusia dapat dipercaya gitu. Saya sendiri salah satu orang yang merasakan itu. Makanya kenapa saya bilang tadi support system terbaik itu selain orang tua yaitu Allah gitu. Di setiap kondisi terpuruk kita, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya itu. Buktinya saja menurutku hal yang paling vital dalam tubuh manusia itu kan adalah nyawa gitu. Saya sering itu bilang ke teman-teman itu, nyawa ini seburuk apapun kita hari ini, ketika kita masih mempunyai nyawa berarti kita masih diberi kesempatan yang istimewa gitu. Untuk apa kita hidup di sekarang ini? Jadi di masa terpuruk saya selalu ingat itu dan ternyata ketika ada masalah, saya merasa itu bagian dari teguran dari Allah sendiri gitu, untuk menguatkan langkah-langkahnya kita. Itu sih. Tapi memang Allah is the best lah menurutku. Kita ini penting sekali, apalagi pemuda ini untuk sekali ada iman di dalam hatinya. Jangan sampai penting sekali. Iman ini kan kepercayaan ya dalam apa namanya? Akidah, boleh. Itu kan. Hidup menurutku tanpa kepercayaan ya kita akan mudah terbawa arus gitu. Apa yang orang percaya kita percaya juga kayak gitu. Jadi memang penting itu. Kalau bicara soal akidah kan adalah hal yang mengakar ya. Kalau bicara dalam konteks keimanan gitu. Ini memang penting itu sebagai pemuda, peran pemuda itu juga ya harus mempunyai keimanan yang kuat menurutku. Di dalam bahasa ideologi sendiri, ideologi kan kayak cara pandang yang dianut oleh suatu kelompok gitu. Itu kan ideologi sebagaimanapun menarik. Ya, tapi ngomong kalau bicara soal ideologi, sehebat apapun teori yang tersusun di suatu ideologi itu, kalau tidak kita yakini akan nihil juga hasilnya gitu. Misalkan ideologinya kita ini untuk memajukan peradaban gitu. Tapi kalau ideologi yang kita pelajari itu tidak kita yakini, apa yang kita baca tidak kita yakini, akan sia-sia menurutku. Ilmu pengetahuan itu kan ketika kita peroleh itu kan harus diimplementasikan dalam kehidupan. Nah kayak gitu. Apa yang kita dapat ya kita praktekkan. Kalau ilmu yang kita dapat kita tidak percaya ya bagaimana lagi gitu. Sama saja gitu. Iya sia. Syukur aku. Kayak gitu. Ya ngopi. Saya memang cukup berat kalau membahas soal itu. Memang saya pun kalau membicarakan soal itu hanyut kak. Tapi memang pembahasannya kita ini cukup mendalam ya. Awalnya kita bahas tadi tentang pemuda, yang dari kota ke desa, yang dari desa ke kota, ya merujuk pada paling mendalam tentang jati diri pemuda lagi sih. Sepertinya memang begitu ya, jati diri pemuda. Ternyata pembahasan kita ini mendalam juga kayak, panjang sekali. Tahu berapa menit udah itu? Kayaknya. Saya tahu karena berteman dengan orang-orang Pantai Timur, jadi sebegitu bahasa ini. Tak campur dengan orang kota dan orang, gitu sudah. Campur bahasa. Ada bahasa. Multilingual. So itu. Closing statementnya, kemarin kita tutup saja dengan diskusi ini. Karena sudah terlalu mendalam pembahasan kita, nanti kita bahas mungkin ada lain waktu.
kita bahas part 2-nya. Ada senior saya mengatakan hidup itu harus melawan arus, karena yang mengikuti arus itu hanya ikan mati dan sampah, bisa dibilang juga tai. Nah, astagfirullah. Oke guys, orang-orang yang tidak ada WC-nya. itu. Di mana orang yang tadi bisa nyebur teh akualanya? Tai sapi ada. Nggak, Yang hanyut dia lebur. Begali tanah. Oke, jadi terima kasih guys telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terima kasih juga pada kakak dan teman-teman kakanda saya yang telah bersempat hadir di podcast RS Podcast, yaitu Renaldi sama Ruang. Thank you Oke. atas kesempatannya. Berarti kita sama-sama nih. Kami mengucapkan guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Asa betul kayak itu? Tonton, sedang baru foto. Guys, jadi kalau ada kesalahan